Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu pendidikan seni, yaitu Bapak Pariska Indra Pardana, SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Aitullah, NIM 246. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan 20 istilah seni tari. Ya. Yang pertama ada agem. Gerakan yang menjadi sikap dasar dan dilakukan di tempat dia berdiri. Yang kedua ada adeg, sikap di mana penari tegak berdiri berdasarkan dasar sikap penari. Kedua, lutut ditekuk dan dibuka sedikit ke samping luar kaki. Yang ketiga ada ombak banyu. Sesuai dengan namanya yakni ombak, gerakannya dengan menggerakkan badan ke kiri dan ke kanan dengan didahului gerakan ke atas bagaikan ombak yang mengalir. Yang keempat ada ridong, gerakan liar tangan yang diikatkan selendang ke bagian siku dan sudut satu lagi diikatkan ke pinggang. Yang kelima ada semberan, yaitu langkah yang kecil-kecil tetapi cepat di atas ujung kaki. Satu lengan lurus ke samping diagonal rendah untuk tari putri, dan putra halus atau lurus ke samping horizontal untuk tari putra gagah, sedangkan lengan yang lain diarahkan ke samping atas melintang di depan dagu. Yang keenam ada sekat ura. Gerakan ini sering kita temukan pada tari persembahan atau penyambutan, di mana gerakannya adalah menaburkan bunga atau properti khusus ke arah penonton maupun tamu sebagai ucapan selamat datang. Yang ketujuh ada tancap. Pada gerakan ini, kedua kaki digembangkan lengan, tangan kiri bertolak ke pinggang, sedangkan tangan kanan lurus ke bawah di sisi kanan badan. Yang kedelapan ada trisik, yaitu gerakan berjalan atau berlari-lari dengan langkah kecil-kecil di atas ujung kaki dengan cepat dan dinamis. Yang kesembilan ada trecet. Sedangkan trecet adalah gerak kaki mirip serisik, dimulai dengan langkah yang pelan bersama dengan saat beralih ke tempat yang dituju, lalu irama akan berubah menjadi cepat. Yang ke-10 ada necting, yaitu posisi di mana jari tengah dan jempol beradu sehingga membentuk bulatan, sedangkan jari yang lain ditekuk atau dilengkungkan ke bawah. Yang ke-11 ada nyempurit. Istilah gerak dalam tari yang satu ini tidak jauh berbeda dengan necting, yakni jari jempol yang ditempelkan pada sisi atau ruas jari tengah. Yang ke-12 ada ukel, adalah posisi memutar pergelangan tangan dengan gerakan berbalik arah jarum jam sambil memperagakan gerakan necting. Yang ke-13 ada gerak spontan, yaitu gerakan yang terjadi atau dilakukan secara tiba-tiba alias mendadak tanpa diinginkan maupun diniatkan oleh si penari. Yang ke-14 ada semberan, yaitu langkah yang kecil-kecil tetapi cepat di atas ujung kaki. Satu langkah lurus ke samping diagonal rendah atau tari putri, dan putra halus atau lurus ke samping horizontal untuk tari putra gagah, sedangkan lengan yang lain diarahkan ke samping atas melintas di depan dagu. Yang ke-15 ada kebiok dan kebiak. Kebiok adalah gerakan yang menghentakkan selendang ke pergelangan tangan sehingga selendang tersebut menempel atau tersangkut. Sedangkan kebiak adalah gerakan melepas selendang di pergelangan. Yang ke-16 ada gayal. Gayal adalah gerakan berjalan sambil mengayunkan badan ke arah kiri dan ke kanan. Yang ke-17 ada improvisasi, gerak yang mempertimbangkan ruang waktu dan tenaga yang tidak diketahui dalam kurung spontan. Yang ke-18 ada gecul, karakter yang memiliki gerak-gerak lucu. Yang ke-19 ada kemungguhan, yaitu wujud yang diungkapkan penari lewat gerak tubuh dalam sajian tariannya. Yang terakhir ada lumangsana, gerakan yang dilakukan sambil berjalan serta menerjemahkan masing-masing karakter dari penari. Baik, selanjutnya yaitu seni tari yang berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama ada wirasa.
Wirasa di sini kemampuan penari untuk menyalurkan pesan dalam tarian untuk bisa memasuki diri mereka sendiri maupun menonton, baik lewat ekspresi, rasa, sikap, dan karakter. Yang kedua ada wiraga. Wiraga ini adalah sebuah unsur dalam tari yang mengharuskan menari untuk memperlihatkan gerakan badan baik dalam posisi berdiri maupun duduk. Yang ketiga ada wirama. Kepekaan penari terhadap irama musik yang mengiringi tarian. Kepekaan irama akan membuat tarian dan irama menjadi lebih menyatu dalam setiap ungkap gerakannya. Yang keempat ada harmoni, merupakan kepanduan literasi secara keseluruhan penari terhadap tari yang dibawakannya. Kesatuan tari dari wiraga, wirasa, dan wirama akan terasa sangat padu jika dibawakan oleh penari yang memiliki kepekaan harmoni yang baik. Yang terakhir ada semberan. Semberan di sini yaitu langkah yang kecil-kecil tapi cepat di atas ujung kaki, satu lengan lurus ke samping diagonal rendah untuk tari putri dan putra harus halus atau lurus ke samping horizontal untuk tari putra gagah, sedangkan lengan yang lain diarahkan ke samping atas melintang di depan dagu. Nah, kaitannya semberan di sini yaitu untuk melatih keseimbangan tubuh terdapat pada pembelajaran PJOK. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.